Ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025. Bahkan tagar Indonesia Gelap menjadi trending topik dan setidaknya telah dipakai hingga 743.000 unggahan oleh warganet. Lalu apa maksud dari Indonesia Gelap dan apa saja tuntutan yang dilayangkan dalam aksi demo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kita Indi Advokat bersama saya Advokat Ardian Saputra Mute. Video kali ini kita akan membahas isu-isu hukum yang sedang viral. Hari ini kita akan mengupas tuntas fenomena Indonesia Gelap yang tengah ramai diperbincangkan di seluruh pelosok kota Indonesia. Apa sebenarnya yang melatar belakangi aksi ini? Bagaimana perspektif hukumnya dan apa dampaknya bagi masyarakat serta pemerintah? Mari kita bahas secara mendalam. BMSI menginisiasi aksi unjuk rasa Indonesia Gelap diadakan serentak pada Senin 17 Februari 2025 dan Selasa 18 Februari 2025 di daerah masing-masing. Unjuk rasa Indonesia Gelap juga akan digelar terpusat secara nasional pada Rabu 19 Februari 2025 dan Kamis 20 Februari 2025. Pada Senin 17 Februari 2025, unjuk rasa Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat, demo sempat mengalami kericuhan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melempar botol plastik, bilah kayu, dan sampah ke arah polisi saat itu. Sementara itu, asap abu pekat dari pembakaran ban menyelimuti area tersebut. Salah satu polisi yang menggunakan toa meminta massa aksi untuk mengakhiri unjuk rasa karena waktu sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Namun permintaan itu segera disoraki dan ditolak oleh massa aksi. Para mahasiswa akhirnya membubarkan diri pada pukul 20:25 waktu Indonesia bagian Barat. Sejak 17 Februari 2025, gelombang demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai kota di Indonesia. Aksi ini dipicu oleh kebijakan kontroversial pemerintah seperti pemotongan anggaran pendidikan akibat program makan bergizi gratis atau MBG, serta instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini berdampak negatif pada pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan transparansi keuangan negara. Mereka mengajukan 13 tuntutan, termasuk peningkatan anggaran pendidikan, revisi kebijakan, MBG, evaluasi pemerintah. Dari perspektif hukum, demonstrasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, aksi ini tetap harus memenuhi syarat. Yang pertama, tidak mengganggu ketertiban umum. Yang kedua, tidak mengandung unsur kekerasan atau anarkisme. Yang ketiga, mematuhi prosedur pemberitahuan kepada pihak berwenang. Jika aksi demonstrasi melanggar hukum, maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 170, yaitu pengrusakan barang. Pasal 212 sampai 218 perlawanan terhadap aparat atau Undang-Undang ITE
ITE jika ada penyebaran informasi hoaks. Pemerintah merespon dengan menerjunkan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban. Namun, jika ada tindakan represif yang berlebihan, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dapat diproses melalui Komnas HAM atau jalur hukum lainnya. Sebaliknya, jika mahasiswa melakukan aksi di luar koridor hukum, maka mereka bisa menghadapi konsekuensi hukum seperti tuntutan pidana atau perdata. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami hak dan batasan hukum dalam demonstrasi. Aksi gelap Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat, mahasiswa memiliki kepedulian tinggi terhadap kebijakan negara. Namun, penting untuk memastikan bahwa demonstrasi tetap berada dalam koridor hukum. Solusi terbaik adalah pemerintah, mahasiswa, dan elemen masyarakat harus berdialog untuk mencapai titik temu. Pemerintah harus transparan dalam kebijakan, sementara masyarakat perlu menyuarakan aspirasi dengan cara yang konstruktif. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah aksi ini sah secara hukum? Apakah pemerintah harus mengakomodasi tuntutan mahasiswa? Silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan hukum lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.